Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, masih pagi ya, jadi masih pada semangat. Sudah sarapan? Kalian semua sudah sarapan? Alhamdulillah. Oh, ada yang belum? Iya, nanti sarapan ya. Biar nambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat. 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 Iya, itu biar kalian itu nambah semangat. Jadinya ibu kasih tepuk-tepuk gitu ya. Mas, itu udah siap belajar belum? Ya, itu bajunya dibetulin dulu ya, dirapikan. Masa masih pagi bajunya sudah berantakan seperti itu? Iya. Oh, kalian habis upacara tadi? Oh iya, habis upacara ya, kelelahan. Ya sudah, kalau begitu boleh minum dulu sebelum kita mulai pelajaran. Silahkan. Sudah? Ya, kalau sudah, belum berdoa atau sudah? Oh, belum berdoa. Ya udah, sekarang berdoa dulu ya, supaya kita diberikan kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang bermanfaat. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya nggak berangkat. Kenapa? Oh iya nanti di absen. Sekarang ya wakilnya. Oh, wakilnya cewek. Ya nggak apa-apa. Silahkan Mbak dipimpin. Alhamdulillah. Kalau begitu ibu absen dulu ya. Oke. Kelas 7 apa ya? 7B. Oh iya, 7B. Andin, Andika, Ari, Asep, Bella, Beni, Peto, Caca, terus Desi, Dika. Oh, Dika yang ketua kelasnya ya? Ya, kenapa Dika? Sakit. Sakit dari kapan? Oh, baru hari ini nggak berangkat ya. Erna, Eti, Eva, Helmi, Edo, Gagas, Gilang, Guntur, Hanida, Inggi, Irma, Mustafa, Nur, Vika, Weni, Yesi, Salva. Oke. Jadi yang nggak berangkat cuman satu ya, ketua kelasnya sakit. Ya, kita doakan ya, semoga teman kita yang berhalangan hadir karena sakit, semoga diberikan kesehatan supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya, gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah 3 hari tetap belum berangkat, tolong ya dijengukin ya teman-teman. Iuran lah, nggak apa-apa, iuran sedikit-sedikit ya, 2000-an kayak gitu. Ini kan banyak ya anak-anaknya. Ya nanti beli buah, terus habis pulang sekolah bisa berkunjung ke rumahnya. Iya begitu. Oke, kalau begitu sudah siap mengikuti pelajaran? Ya, kalau sudah siap, itu tolong ya, bangku-bangkunya masih belum rapi. Bangku sama mejanya. Terus itu sampah-sampahnya ya dibuang dulu biar nyaman, biar nggak kotor, biar kelasnya bersih seperti itu. Kan kalau hidup bersih, sehat, jadinya nyaman buat belajar. Jadi nggak ngantuk, nggak lesu, nggak lemes, nggak males, begitu ya. Ya, sekarang dibuang dulu Mbak, Mas, sampah-sampahnya itu tuh. Sudah? Ya, kalau sudah, sebelum ke materi selanjutnya
selanjutnya, seperti biasa, Ibu akan mereview dulu. Mereview pertemuan yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat pertemuan yang minggu lalu? Pertemuan minggu lalu itu materinya tentang apa? Tentang apa ya? Nama-nama malaikat dan tugasnya. Iya betul. Ada yang ingin mereview? Ada yang ingin menjelaskan lagi materi-materi yang minggu lalu sedikit saja, nggak apa-apa. Ya silahkan Mbak. Iya bagus, kita beri tepuk tangan dulu ya, beri aplaus buat teman kita yang sudah mereview. Nah, masih ada banyak lagi materi-materi yang minggu lalu. Minggu depan kan karena kita mau UTS, jadi minggu ini Ibu mau mereview dulu sebentar sedikit-sedikit ya sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Materi yang minggu lalu yang ingin mereview lagi silahkan. Iya Mas. Iya, pintar ya, masih ingat. Ada lagi? Ya silahkan. Iya, terus lagi? Ya, kalau sudah, Ibu gantian yang ingin menunjuk ya, menunjuk kalian supaya kalian itu pada ingat semua. Jadi nanti kalau UTS itu kalian enggak menyontek ke temannya, gitu ya. Jujur, pengerjaannya itu juga harus yang jujur. Nah, nanti jadi itu kita bisa mengetes kemampuan kita sejauh mana kita mengetahui materi-materi yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita dapatkan, seperti itu ya. Ya, Ibu tunjuk. Sekarang bulan apa ya? Bulan Oktober. Bulan Oktober itu bulan keberapa? Bulan ke-10. Iya, absen 10. Desi, mana Mbak Desi? Ya, silakan disebutkan ya materi-materi yang sudah kita pelajari. Ya, yang seingatnya saja nggak apa-apa. Iya, bagus. Terus? Oke. Iya. Sudah cukup? Ya, Ibu kasih nilai tambahan ya. Sama yang tadi juga namanya siapa saja? Iya. Terus? Masnya? Oke. Mbaknya? Ya. Nah, terus dua lagi ya. Dua lagi. Sekarang tanggal berapa? 26. Absen 26. Yesi, Mbak Yesi mana ya? Ya, silahkan Mbak. Oh ya, menghormati orang tua. Terus? Iya, bagus. Sudah? Oke, Mbak Yesi. Terus siapa lagi? Satu lagi. Tanggal sudah. Sekarang hari apa? Hari Senin ya, karena upacara kan pastinya hari Senin. Hari Senin berarti hari ke-1, absen 1. Iya, silahkan Mbak. Absen 1 sudah hafal ya absennya. Tentang apa? Perilaku, sabar, ikhlas. Ya, terus silahkan. Ya, terus. Oke, ayatnya. Iya, sudah cukup? Iya, sudah cukup. Nah, sudah ya, sudah cukup. Nah, sekarang materi yang selanjutnya itu nanti ikut juga untuk UTS ya. Materi dari yang pertama sampai yang hari ini akan kita pelajari itu buat UTS. Iya, dipersiapkan. Jangan Mas kalau mau cerita sendiri di luar ya. Mau cerita sendiri aku mau dengerin. Iya, mau dengerin ya. Iya, cuma sebentar kok. Ibu kan maksudnya cuma sebentar, cuma 1 minggu sekali. Jadi tolong ya didengerin. Ini materinya itu dari yang pertama sampai yang hari ini
gitu. Terus sekarang materi yang selanjutnya itu tentang iman kepada Allah dan nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah itu berarti apa? Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Nah, ini papan tulisnya kok belum dihapus tulisannya? Ya, ada yang mau membantu hapusin nggak? Nggak ada? Ya sudah, itu saja. Itu habis pelajaran apa minggu lalu kok belum dihapus? Ya, Ibu kasih sedikit masukan ya. Kalau semisalnya habis ada yang masuk, terus pelajarannya sudah selesai, kalau misalnya sudah pada nulis semua, ini tolong dibersihkan ya, biar enggak kejadian lagi kayak yang sudah-sudah kayak gitu. Jadi nanti kalau gurunya masuk itu tinggal menulis begitu ya, Mas, Mbak. Di sini ada jadwal piketnya. Ada yang mesti ada ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai itu disapu dulu kelasnya disapu, terus mejanya, kursinya itu dibersihkan, sampah-sampahnya, biar besok kalau pas masuk lagi mengawali pelajaran itu tidak balik-balik buang sampah, nyapu dulu kayak gitu, nanti waktunya habis begitu ya. Iya, jadi kan kalau kelasnya rapi semua kan bersih ya. Kalau kelasnya bersih, rapi, itu hidupnya jadi nyaman, jadi indah kayak gitu. Nah, sekarang materinya itu tentang iman kepada Allah dan nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah itu apa ya? Namanya Asmaul Husna. Iya. Tulisannya Ibu bisa dibaca apa enggak? Iya, tulisannya bagus banget ya. Jadinya dibaca hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa membaca. Iya, ini Asmaul Husna ya namanya. Nah, iman kepada Allah itu apa sih? Iman kepada Allah itu apa? Iya, meyakini ya, meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita apa ya? Iya, betul. Segala sesuatunya yang diperintahkan itu wajib untuk dilaksanakan, dan yang dilarang itu harus ditinggalkan. Sesuatu yang wajib contohnya apa? Iya, sholat, terus puasa wajib ya, itu wajib. Puasa sunnah itu ya boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Sesuatu yang dilarang itu contohnya apa? Iya, banyak sekali ya. Contohnya sesuatu yang dilarang itu banyak sekali. Misalnya membuang sampah sembarangan, itu hal-hal sepele ya termasuknya, tapi itu dilarang karena itu namanya apa ya? Iya, nggak bersih. Terus penting apa enggak sih kita beriman kepada Allah? Penting apa enggak? Penting banget, sangat penting kita beriman kepada Allah. Betapa pentingnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan seisinya alam semesta termasuk kita semua ya. Ya, pergantiannya antara siang dan malam, terus ada hujan, ada kemarau, itu musim ya, pergantian musim, itu juga semua atas kehendak
Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu masnya masih mau mainan HP. Kalau mau mainan HP di luar saja ya. Atau sini HP-nya ibu minta, boleh apa enggak? Ya, HP-nya disimpan dulu ya. Iya. Oh, izin mau minum ya, silahkan minum dulu. Sudah ya. Iman itu berarti meyakini ya, meyakini adanya Allah. Nah, kalian itu yakin apa enggak adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin? Iya, berarti kalian itu harus mengimani, meyakini. Mengimani itu contohnya seperti apa? Iya, contohnya itu seperti apa ya? Ya, menjalankan kewajibannya, terus menjauhi larangannya. Itu termasuk orang yang beriman. Iya, betul. Terus gimana ya Bu, supaya kita itu mengetahui orang tersebut itu beriman atau enggak? Ya, supaya kita mengetahui, meyakinkan diri kita beriman atau enggak itu dari perbuatan, dari tingkah lakunya. Tingkah lakunya itu baik apa enggak? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang beriman, itu kan tadi katanya, kata mbaknya itu menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Contohnya seperti apa? Kalau menjalankan kewajibannya, contohnya ya sholat, terus hidupnya itu jujur, ya, terus sama tetangga juga yang rukun, terus menanamkan sikap sopan, santun, menghargai, menghormati, ya, hal-hal yang baik itu sangat banyak. Begitu juga hal-hal yang kurang baik itu juga sangat banyak. Contohnya apa? Berbohong, tidak amanah, tidak menepati janji, terus makan makanan yang tidak halal itu juga ya. Terus menyakiti teman, menyakiti tetangga, iya. Apalagi selingkuh, iya. Terus menyakiti pacar, ya. Terus apa lagi? Iya, masih banyak sekali hal-hal yang kurang baik, ya. Nah, itu tandanya itu kepribadian seseorang yang dilakukan sehari-hari itu ya. Gampangannya itu kayak gitu. Biar kita itu tahu orang tersebut itu beriman apa enggak sih, kayak gitu. Itu kita itu melihat kepribadian orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus, nah, Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah, nama-nama yang indah itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa ya? Ada 99 ya. Mau disebutkan? Mau dinyanyikan? Iya, nyanyinya nanti saja ya. Iya. Yang penting kalian itu tahu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu nama-nama yang indah ya. Nama-nama yang indah, nama-nama yang memiliki arti, memiliki makna yang benar-benar apa ya namanya? Yang benar-benar indah, benar-benar bisa menjadi ini ya, namanya menjadi contoh nama-nama yang indah. Ya. Nah, terus contohnya ini nama-nama yang indah itu ada Al-Alim. Al-Alim itu artinya apa? Maha mengetahui. Nah, maha mengetahui itu Al-Alim. Ya, Al-Alim. Al-Alim itu artinya apa ya? Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui setiap segala sesuatu yang makhluknya lakukan. Contohnya seperti apa ya? Ya, contohnya misalnya Ani dikasih amanat sama ibunya Dika supaya menyampaikan kalau
Dika itu nggak berangkat karena sakit, dan ibunya Dika itu menitipkan surat. Nah, Ani ternyata itu sengaja tidak mengasihkan suratnya kepada ibu guru. Nah, seperti itu. Akhirnya karena nggak ada yang tahu kenapa Dika nggak berangkat, kan akhirnya di Alfa. Nah, begitu. Berarti yang dosa kan Ani, karena Ani itu tidak menyampaikan suratnya sama bu guru. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang tahu kan cuma Ani, tapi itu ternyata tidak. Ani berpikirnya itu cuma saya yang tahu begitu, tapi itu enggak, karena Allah itu memiliki sifat Al-Alim. Nama-nama di Asmaul Husna, Al-Alim itu maha mengetahui. Jadi Allah itu tahu setiap segala sesuatu yang Allah, yang manusia nggak tahu, itu Allah tahu. Begitu ya. Yang tahunya siapa? Diri kita sendiri sama Allah. Terus berbohong orang lain kan nggak ada yang tahu ya kita mengucapkan apa yang kita ucapkan, berbohong atau tidak, itu yang tahu hanya diri kita sendiri sama Allah. Misalnya, aku punya ini loh, aku punya itu loh, begitu. Tapi pada kenyataannya itu tidak punya. Itu kan sama saja berbohong. Iya, termasuk apa? Iya, mencuri. Itu orang lain itu nggak tahu, yang tahu cuma diri kita sendiri sama Allah. Iya. Terus ada lagi Asami. Asami itu artinya maha mendengar. Apa yang kita ucapkan itu otomatis orang lain mendengar, begitu ya. Apa yang ibu ucapkan ini kalian kan mendengar, tapi apa yang ada di dalam hati ibu kalian itu tidak akan mendengar. Apakah ada yang punya suara hati kayak Putri itu di film RCTI? Ada yang punya suara hati? Nggak ada ya di sini. Ya, yang tahu isi hati ibu siapa? Ya ibu sendiri. Sama siapa? Sama Allah. Terus ada lagi Al-Basir, itu artinya maha melihat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, meskipun gak ada orang lain yang tahu, gak ada orang lain yang lihat, tetapi Allah itu otomatis dengan segala firman-Nya, otomatis ya Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Jadi apapun yang kita lakukan itu Allah mesti tahu, mesti melihat. Nah, hikmah beriman kepada Allah itu apa? Hikmahnya orang beriman. Ya, hikmahnya orang beriman itu mesti selalu mendapatkan pertolongan Allah. Iya, selalu mendapatkan pertolongan Allah. Jadi nggak mungkin orang beriman itu pasti celaka, itu nggak mungkin begitu. Terus apa lagi hikmahnya? Hidupnya itu menjadi tenang, tidak gelisah, tidak stres, tidak sepaneng, begitu ya. Hidupnya itu enjoy, tenang, bahagia, walaupun nggak punya pacar, nggak punya uang, terus nggak jarang liburan, itu hidupnya tenang saja, ya gitu. Terus hidupnya itu nggak akan merasa rugi ya. Orang yang beriman itu hidupnya nggak pernah akan merasa rugi. Hidupnya itu pasti tentram saja, nyaman gitu lah. Nah, kalau sudah ibu itu mau kasih tugas buat kalian. Tugasnya apa? Nama-nama Asmaul Husna itu kan ada 99. Nah, ini sudah dikurangi 3. Jadi tinggal berapa? 96. Nah, itu dibagi menjadi jumlah siswanya itu berapa ya? Dibagi nanti mungkin ada yang
lebih dari jumlahnya, itu nanti dibagi. Terus kalian itu cari artinya. Misalnya itu kan tadi al-alim itu artinya maha mengetahui. Nah, terus ada asami itu maha mendengar, ada al-basir itu maha melihat, kayak gitu. Nah, nanti kalian itu sebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, perilaku yang menunjukkan sikap seperti ini itu seperti apa, kayak gitu ya. Nanti tugasnya kan individu. Tugasnya itu individu. Nah, jadi ditulis. Nanti kalau sudah ditulis, nanti ibu nilai. Nah, setelah itu kalian maju presentasikan ya. Nah, itu tugas individunya. Nanti tugas kelompoknya itu dibagi menjadi 4 kelompok saja ya, satu deret. Itu kan ini ada 4 deret, jadinya dibagi. Ya, nanti ibu tentukan aja mau membahas apa, nanti kalian cari cerita terus begitu ya. Kalau sudah dibagi menjadi 4 kelompok, ini nanti dicari tentang perilaku apa kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sikap-sikap yang nama-nama ini asmaul husna gitu ya. Nanti didiskusikan, nanti maju juga begitu. Ada pertanyaan atau belum? Ada pertanyaan? Ya, silahkan mas. Iya, di tugasnya itu sekarang. Nanti kalau waktunya masih kurang ya, yang diskusi itu dikerjakan di rumah saja, nggak apa-apa. Iya, iya boleh. Ya, kalau begitu sebelum mengerjakan tugas kita tepuk semangat dulu ya. Iya, untuk biar kita itu enggak sepanang mengerjakannya ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, masih semangat ya? Iya, masih semangat. Ya, silahkan tugasnya dikerjakan. Sudah selesai? Iya, silahkan. Dari mana dulu yang mau maju? Oh ya, silahkan mas. Sudah siap? Silahkan maju, dipresentasikan. Oke, kita beri aplaus buat teman kita. Selanjutnya, oh giliran dari depan, silahkan. Ya, kita beri aplaus. Terus ada lagi? Iya, silahkan mas. Ya, kita beri aplaus. Nah, dari 3 ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Iya, silahkan yang putri maju. Kok yang putri nggak ada yang maju sih? Cowok-cowok semua yang maju. Cowok-cowoknya pada pinter-pinter ya. Iya, yang putrinya juga pada pinter-pinter. Jangan mau kalah sama yang cowok. Silahkan maju mbak. Iya, kreatif sekali ya, tepuk tangan. Iya, kalau ada yang ditanyakan saja. Mungkin kurang jelas atau ada yang mau menyanggah, mengurangi, menambahkan, silahkan, nggak apa-apa. Ya, karena ini waktunya sudah habis, jadi yang belum maju presentasi itu dipresentasikan minggu depan ya. Masih ada 1 pertemuan lagi, kita buat mereview materi-materi yang sebelumnya. Nah, yang akan dikeluarkan ibu sebelum UTS iya, nanti minggu depan kita bahas lagi, mengulang sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, sama melanjutkan diskusi ini ya. Jadi yang belum selesai diselesaikan, yang sudah selesai siap-siap untuk maju buat diskusi ya. Ada yang ditanyakan sebelum ibu tutup? Nggak ada? Sudah cukup? Sudah jelas ya? Iya, sudah jelas. Baik, kalau begitu ibu akhiri dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Karena ini musimnya musim hujan. Jadi kalau misalnya mau pulang kok hujan, nggak bawa payung atau mantel ya, nunggu hujannya reda gitu ya.
Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf.